Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas emiten yang menurut saya masih memiliki potensi yang sangat bagus ke depannya. Kenapa saya katakan sangat bagus? Saya akan mencoba menganalisisnya dari sisi fundamental dan teknikal seperti biasa. Nah, emiten itu adalah emiten Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP. Pada saat saya membuat video ini, emiten ini sebenarnya mengalami penurunan kembali setelah dia mencapai angka 10.000 kalau tidak salah di periode Oktober di tahun 2023, tetapi dia kembali menurun ke harga konsolidasinya yang pernah diraih pada periode-periode sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini, emiten ini masih stagnan teman-teman. Dari periode tahun 2023 dia kembali lagi ke titik konsolidasinya di angka 7 ribuan sampai dengan 8 ribuan. Nah, sekarang posisinya di 8.375. Nah, bagaimana potensinya? Langsung saja ke fundamentalnya. Seperti biasa, emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas emiten ini. Pada saat itu harganya sudah mencapai angka 9 ribuan atau bahkan menyentuh hampir 10 ribuan. Dan pada saat posisi sekarang dia kembali lagi ke harga 8 ribuan. Nah, seperti apa? Yang pertama, dari laba bersihnya, emiten ini mencatatkan laba bersih sampai dengan periode kuartal ketiga itu mencapai 4,9 triliun. Memang sangat jauh jomplang sekali teman-teman dari periode tahun sebelumnya secara annual yang mencapai angka 12 triliun. Bisa dikatakan memang di tahun 2022 ini merupakan harga labanya yang cukup tinggi. Mungkin diakibatkan karena kenaikan pulp dunia yang cukup pesat pada masa itu, dan ternyata pada saat ini memang akan terlihat adanya penurunan dari harga pulp yang berakibat kepada pendapatan maupun laba dari emiten ini. Nah, angka 4,9 triliun ini dari mana saja? Langsung saja seperti biasa dari laporan keuangan. Saya melihat dari penjualan netonya memang terlihat menurun teman-teman dari kuartal yang sama dari periode 2022 dan 2023. Periode sebelumnya di tahun 2022 dia bisa mencapai 2,998 dalam ribuan dolar ya teman-teman. Nah, di sini ternyata dia hanya mencapai 2,687 ribuan dolar. Terlihat ada penurunan kurang lebih 300 ribuan ya teman-teman, dalam ribuan dolar juga. Nah, di sini sebenarnya tidak terlalu jauh penurunannya teman-teman, mungkin dikarenakan adanya penurunan harga pulp dunia. Nah, kalau kita lihat secara grafik memang untuk penurunan harga pulp ini memang terjadi pada periode kuartal ketiga teman-teman. Di sini terlihat grafiknya jelas di tahun 2023 sampai dengan periode April, harga pulp itu menurun secara signifikan sampai ke titik terendahnya, dan sampai dengan periode kuartal ketiga terjadi penurunan yang mencapai titik terendahnya di Juni juga, sampai dengan periode Agustus ya, kalau tidak salah Agustus itu memang terjadi penurunan dari periode sebelumnya yang pernah mencapai angka 7.500 untuk harga pulpnya teman-teman. Nah, di sini terjadi penurunan pada saat periode kuartal ketiga. Nah, oleh karena itu mungkin ini salah satu penyumbang kenapa pendapatan di kuartal ketiga ini memang terjadi penurunan yang signifikan. Sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk emiten ini, tapi salah satunya memang diakibatkan penurunan harga pulp dunia. Dan kalau kita lihat di grafik, harga pulp ini sudah berangsur pulih kembali, dan pada saat periode Oktober ini terjadi peningkatan yang menurut saya cukup signifikan untuk harga pulpnya, yang tentunya pasti akan berdampak kepada laporan kuartal keempat nantinya, laporan selanjutnya untuk emiten INKP ini. Jadi saya yakin kemungkinan besar ada peningkatan laba bersih maupun pendapatan INKP ini di kuartal keempat. Nah, mungkin ini nanti yang menjadi faktor yang paling besar emiten ini akan tergerek harga sahamnya ke harga, kemungkinan di harga 10.000 ataupun bahkan 11.000 teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Dari beban pokok penjualannya juga terlihat meningkat. Tidak terlalu signifikan, bisa dikatakan hampir sama dengan periode sebelumnya. Dan dari sisi beban usahanya terlihat adanya penurunan, artinya bagus. Dari sisi efisiensi, emiten ini menerapkan efisiensinya secara efektif.
karena terlihat adanya penurunan dari 339.971 menjadi 267.097. Cukup efisien. Nah, dari data pendapatan dan juga beban pokok maupun beban usahanya tadi, terlihat di sini memang untuk laba bersihnya itu hanya setengah dari periode tahun sebelumnya yang sudah mencapai 647, di sini hanya mencapai 322.095. Nah, memang murni tadi diakibatkan karena penurunan penjualan netonya yang mungkin berdampak akibat dari penurunan harga pulp tadi di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga, teman-teman. Kemudian dari sisi ekuitas, emiten ini bisa diacungi jempol karena untuk ekuitasnya bertambah secara signifikan. Mungkin ini diakibatkan salah satu faktor karena emiten ini memang memberikan dividennya cukup kecil yang ternyata akan berdampak kepada laba ditahan yang cukup besar dan juga akan meningkatkan ekuitasnya. Di sini terlihat adanya peningkatan 8%, di mana periode-periode sebelumnya juga memang mencapai angka 2 digit. Dan menurut saya ini cukup bagus untuk emiten ini, untuk ekspansi berarti. Nah, dari sisi utang, memang terlihat untuk utangnya sendiri memang sebenarnya sudah mengalami penurunan dari periode 5 tahun terakhir, tapi di sini ada peningkatan sedikit di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga. Mungkin ini diakibatkan emiten ini juga menambahi utangnya. Kemungkinan besar tujuannya untuk ekspansi. Nah, posisi kasnya juga di sini meningkat signifikan. Mungkin ini diakibatkan adanya penambahan utang tadi yang mengakibatkan adanya penambahan kas. Dari sisi penambahan kasnya ini meningkat signifikan dari periode-periode sebelumnya. Dan tentunya mungkin kas ini bisa akan dipergunakan untuk ekspansi ataupun melunasi utang-utang jatuh tempo yang pendek. Nah, untuk ROE-nya memang menurun, ya ini sebanding dengan penurunan laba. Dan dari data-data keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, untuk emiten ini, di harga emiten sekarang, yaitu di harga 8375, emiten ini memiliki nilai book value-nya masih dihargai setengah, teman-teman. Jadi dari book value-nya mencapai 91 triliun tadi, dia hargai sebesar kurang lebih 45 atau 46 triliun, teman-teman. Nah, ini menandakan emiten ini masih under value dari harga bukunya. Dan kalau kita lihat secara nilai buku 1, emiten ini seharusnya dihargai di angka 16.000 per lembar sahamnya. Dan potensi dari harga sekarang di angka 8.000 itu cukup menarik. Ini bisa menjadi beggar, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi book value. Tapi kita lihat dari sisi PR, kemampuan menghasilkan labanya, emiten ini seharusnya dihargai di angka 12.000. Saya katakan ini per 10, karena emiten ini juga pernah mencapai angka per 10 di tahun 2019. Sementara memang dari laba bersihnya di tahun 2019 malah tahun 2023 sekarang ini dia sudah melebihi laba tahun 2019. Nah, untuk PR wajarnya di angka 10 itu berada di angka 12.000. Nah, saya rata-ratakan seperti biasa, seharusnya emiten ini dihargai secara fundamental wajar itu di harga 14.392. Dengan harga sekarang di 8.300, kita bisa mendapatkan nilai MOS yang cukup bagus menurut saya karena emiten ini untuk mengalami penurunan kembali dari harga 8.300 memang masih ada, tapi dengan adanya MOS di angka 41%, menurut saya penurunannya akan beresiko cukup rendah, paling akan turun di angka 8.000-an, ataupun di angka 7.900, tidak akan terlalu jauh dari harga pada saat sekarang saya membuat video ini. Dan kemudian dari nilai potensi gain yang bisa diperoleh di harga 8.300 itu mencapai angka 70% kalau memang dia nanti mencapai angka 14.000. Kemudian analisis lanjutan seperti biasa untuk harga wajar emiten ini secara historis berada di angka 11.855. Terlihat di sini untuk nilai MOS-nya sudah bisa dikatakan cukup bagus di angka 29%, dan potensi gain yang diperoleh itu bisa mencapai half beggar, teman-teman, di angka 41. Di mana memang sebelumnya emiten ini pernah mencapai angka 11.000-an, hampir 12.000. Saya rasa tepat di angka 11.800. Nah, disitulah emiten ini turun kembali. Untuk lebih jelas nanti saya akan lihat dari sisi teknikalnya. Nah, baik secara teknikal, ini tadi yang saya katakan, teman-teman, emiten ini sebenarnya terjadi konsolidasi dari periode tahun 2020. Emiten ini terkonsol dari periode COVID, memang dia mencapai angka kurang lebih di angka 5.000-an.
tapi terlihat meningkat ke angka 14.000 di tahun 2021 dan terjadi konsolidasi menurut saya teman-teman secara berkelanjutan dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Jadi ternyata konsolidasinya sudah cukup lama dan berada di range harga 7.000 sampai dengan 8.000-an teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi di tahun 2023 bulan September tepatnya, dia pernah mencapai angka 11.850. Nah, ini angka 11.850 ini yang saya katakan tadi memang cocok dengan harga historis fundamentalnya teman-teman. Harga wajar secara historis maksud saya. Dan dia sudah pernah diraih. Setelah itu dia langsung turun kembali menuju harga 8.000-an. Pernah mencapai angka 7.775 yang low-nya di sini, low secara minor trend, dan terjadi konsolidasi kembali. Saya rasa terjadi konsolidasi ini untuk mengkonfirmasi nanti apakah ada kenaikan dari kinerjanya teman-teman. Nah, makanya saya info dari analisis saya sendiri, saya informasikan di sini bahwasanya emiten ini masih berpotensi ke angka 10.000 ataupun tadi harga wajarnya di 14.000. Karena 14.000 ini menurut saya teman-teman pernah diraih dan akan segera mungkin akan diraih kembali apabila memang terkonfirm untuk naik kembali teman-teman. Faktor kenaikan dari labanya bisa dikatakan tadi dari kenaikan harga POP, dan tentunya apabila kita lihat dari grafik harga POP tadi, untuk harga POP-nya itu sudah berangsur-angsur naik kembali teman-teman. Dan saya rasa ini akan menjadi pendongkrak kedepannya dari harga emiten ini juga. Nah, menurut saya untuk investasi ini cocok, walaupun memang dari sisi dividen, dia tidak memberikan dividen yang cukup fantastis, tapi bisa dipertimbangkan juga teman-teman. Nah, untuk target saya pribadi, ini kemungkinan akan mencapai di angka 14.000. Ditunggu saja teman-teman, karena untuk investasi kita harus menunggu. Dan apabila terjadi penurunan, saya rasa ini cocok untuk dicicil kembali. Kemungkinan di range harga 7.000-an teman-teman, kalau memang dia turun ke harga 7.000. Tapi menurut saya untuk range harga 7.000 sampai dengan 8.000 ini sudah menjadi area buy untuk menuju ke angka 14.000. Dan di angka 8.000-an, ke angka 9.000-an juga menurut saya masih cocok karena ini merupakan harga konsolidasinya. Dan apabila memang terkonfirm untuk naik kembali dari sisi pendapatan maupun labanya, saya rasa emiten ini akan mampu menuju harga di atas 10.000 ataupun bahkan 14.000 teman-teman. Dari sisi media mungkin ini yang bisa saya angkat, terjadi recovery dari kenaikan harga POP. Di sini per tanggal 16 September sudah mencapai 5.480. Ini tadi yang saya jelaskan di grafik, dari mana sebelumnya di harga atau di periode Juni dia mencapai 4.700, menurun cukup signifikan. Dan ternyata di September sudah recovery kembali ke angka 5.000. Nah, secara sentimen harga POP, saya rasa emiten ini akan berangsur pulih kembali, dan tentunya harga tadi di angka 11.000 maksud saya akan bisa diraih kembali. Nah, inilah mengapa saya katakan emiten ini masih memiliki potensi, karena tadi dari sisi harga wajar juga gainnya masih kurang lebih Halberger, dan juga secara gain, secara fundamental juga masih di atas 50%. Ini merupakan hal yang bagus menurut saya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Seperti biasa, apabila teman ada komentar, boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.